Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kompas Sulsel. Saatnya kita masuk di sesi dialog pagi hari ini. Pertarungan di Pilwalkot Makassar sudah makin memanas. Tahapan kampanye saat ini sudah berlangsung dan tentu saja masing-masing pasangan calon, baik itu pasangan nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 sudah mulai gencar melakukan sosialisasi, bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan apa saja menjadi visi misi mereka dan juga seperti apa program kerja mereka. Kali ini di Dialog Kompas Sulsel kami hadirkan pasangan nomor urut 2 petahana yang berlaju di Pilwalkot Makassar. Ada Bapak Dhani Pomanto dan juga hadir bersama dengan wakilnya ada Ibu Indira Mulyasari. Saya ingin menyapa selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Padat agenda ya? Sangat padat. Sangat padat. Berbicara soal kita sudah masuk dalam tahapan kampanye saat ini untuk Pilwalkot Makassar 2018 ini. Apa saja yang menjadi agenda atau dalam masa kampanye ini? Mungkin dari Pak Dhani dulu. Saya kira agenda kita adalah kita mencoba untuk kembali melihat kondisi terakhir Makassar seperti apa dengan jalan, baik itu kita sightseeing langsung maupun kita bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakatnya secara langsung. Kemudian kami punya program namanya Instagram. Instagram itu Inspirasita, program Diami. Jadi kita berharap usulan-usulan dari masyarakat itu langsung menjadi program. Mirip musrembang, tapi ini langsung per item dan kita buatkan sebuah semacam perjanjian. Jadi 2 rangkap, mereka pegang 1, tanda tangan di situ RW-nya, kemudian LPM-nya, kemudian penasihat wali kotanya, kalau tim kami namanya Bombardier dan Terminator, tanda tangan, itu menjadi dokumen yang kita akan laksanakan dan itu dikontrol oleh mereka langsung. Apakah setiap usulan bisa memungkinkan menjadi kita nanti meminta mereka prioritasnya. Jadi di antara misalnya 10 usulan, coba urutkan dari 1 sampai 10. Nah, sehingga kita berharap 5 tahun kita bisa memenuhi 10 program itu. Target ada dari, kan kalau kita berbicara soal usulan masyarakat akan jadi banyak, Pak. Banyak. Ada ditargetkan kemudian berapa banyak usulan dari masyarakat? Berapa banyak apa saja yang mereka targetkan kita terima. Memang di kolom itu hanya misalnya infrastruktur, misalnya jalan hanya sebatas 8 item. Drainase 8 item, lampu jalan 8 item, dan lain-lain ada 5 item. Berarti dibagi per... Dibagi. Kemudian dari sosial ekonomi, saya minta dicari 10 orang termiskin di daerah itu. Berarti ada 50.000 karena RT itu ada 5.000. Nah, kalau kita minta 10 berarti 50.000. Logikanya sederhana. Pemerintah kota menyiapkan 180.000 untuk kelengkapan BPJS di luar yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Artinya sebenarnya 50.000 ditambah sampai 100.000 pun itu bisa kita lakukan. Baik. Nah, supaya yang tepat guna. Jadi apa yang kami buat sebenarnya lebih ke program yang tepat sasaran. Ya, tetapi inisiasinya dari RT. Nah, RT itu berasal daripada rembuk warga, kesepakatan warga. Nah, termasuk misalnya di RT itu berapa pengangguran, ya, berapa ibu-ibu dan berapa usaha-usaha yang ada di situ. Orang bikin kerupuk kah, orang bikin jahit-jahitan lah, atau laundry kiloan kah. Nah, kita mencoba mau memetakan. Karena kita punya program juga adalah lorong bebas pengangguran. Nah, sehingga kita akan men-trigger mereka dari data yang ini. Jadi database langsung. Kita main database. Supaya tidak ditekan-tekanai. Sebenarnya ini sebenarnya kalau boleh dikatakan ini agak menyambung dari apa yang menjadi program kerja selama ini ya, Pak. Iya. Saya ingin ke Ibu Indira. Ibu Indira dan Pak Dhani selama ini sudah jalan ya dalam sejak tahapan kampanye 15 Februari kemarin. Kalau Bu Indira selama ini setelah jalan, apa saja yang sudah didapat dari masyarakat? Semuanya pada dasarnya sama, makanya kenapa kami membuat program Instagram itu, karena pada dasarnya setiap kita bertemu dengan masyarakat, permintaannya sama. Apa saja permintaan yang sama yang infrastruktur, jalanan, drainase, kemudian lampu jalan, sosial ekonomi, kemudian itu semuanya masuk ke dalam situ. Oleh karena itu kami mencoba merangkum itu menjadi sebuah program yang nantinya akan lebih teratur melalui Instagram itu. Nah, sejauh ini yang paling banyak mendapatkan request begitu apa ini?
Karena kalau saya yang bertemu dengan masyarakat, biasanya yang hadir lebih banyak ibu-ibu. Jadi permintaan yang banyak yang disampaikan kepada saya adalah tentang pemberdayaan perempuan dan pemuda. Pemberdayaan perempuan, apa yang dikeluhkan dari sisi pemberdayaan perempuan? Sebenarnya di setiap wilayah, ibu-ibu ini mau menjadi ibu-ibu yang kreatif. Mereka ingin bisa mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Mereka meminta bagaimana kira-kira Ibu Indira nanti ke depannya bisa memberdayakan kami. Oke, jadi intinya pemberdayaan perempuan itu yang paling banyak kalau Ibu Indira ya. Karena kalau Pak Dhani banyak bapak-bapak lagi nih Pak Dhani. Tidak juga. Tidak juga. Banyak ibu-ibu. Lebih banyak kalau kita lihat lebih banyak ibu. Jangan-jangan nanti jangan-jangan kalau dibandingkan dengan Ibu Indira lebih banyak ibu-ibu. Lebih banyak ibu-ibunya ke Pak Dhani ya. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat secara konkret permasalahan di Kota Makassar yang Pak Dhani lihat dan juga Ibu Indira lihat, sisi mana yang paling sangat urgent saat ini? Ada dua pendekatan. Kalau kita lihat dalam sisi survei, maka program yang paling keluhan yang paling besar di masyarakat kota ini yang pertama adalah kemacetan, kemudian adalah pengangguran. Jadi mereka mau ada kelayakan dalam pekerjaan. Nah, mengenai infrastruktur itu hal yang ketiga sebenarnya. Tapi di lapangan itu masyarakat itu kan tentunya kan infrastruktur kita relatif sudah baik. Nah, memang ada beberapa infrastruktur yang sudah menuntut lagi ada perbaikan karena sudah cukup lama. Nah, saya kira bagi pemerintah kota hari ini cukup kita lebih ringan lah. Kenapa? Karena PAD kita sudah naik 2 kali lipat. Dari 500 miliar menjadi 1 triliun. Tahun ini kita target 1,4 triliun. Doakan kalau 1,4 triliun bisa terpenuhi, saya kira semua yang disampaikan masyarakat bisa kita penuhi dan tepat tersasaran dan prosesnya bottom up langsung dan bisa jadi perjanjian itu bisa jadi dibingkai, ditaruh bahwa kalau sudah jadi semua jalannya ini dulu kita yang usulkan. Waktu jadi zamannya Diami, jadi sejarah. Itu rencana kedepannya. Tapi Pak, apa sih yang menjadi program kerja dari Pak Dhani dan Ibu Indira? Banyak. Secara garis besar. Jadi yang pertama adalah kita melanjutkan apa yang sudah ada. Sudah ada ini kan secara standarisasi kita sudah mendapat hampir penghargaan puncak. Tapi banyak juga yang belum sempurna. Nah, contoh saya menambah beberapa hal yang baru, misalnya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional. Sudah saatnya kita bantu pasar tradisional dari serbuan mart-mart ini. Nah, kemudian yang kedua, kebijakannya seperti apa itu Pak? Kebijakannya kita harus punya kebijakan, misalnya satu contoh. Semua yang fresh, misalnya food atau apapun, itu yang fresh itu harus ada di pasar tradisional, bukan di mart-mart. Sehingga terlindungi. Jadi misalnya lombok yang baru seminggu dipetik, yang setelah itu ya terserah. Yang SSSS ada di sana, tapi yang fresh semua. Jadi buah fresh, ikan fresh, daging fresh, ini semua di pasar tradisional. Baik. Program yang lainnya lagi? Program yang lain, misalnya Jagayana. Jagayana itu cuma program, sekarang jadi program utama. Termasuk perbaikan akhlak, perkuatan akhlak dengan gerakan-gerakan kerohanian. Dulu kan kita ada salat subuh berjamaah, ada apa. Ini seluruh agama kita himbau untuk memperkuat gerakan kerohaniannya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan teman-teman yang lain, kita mari. Nah, maka itu menjadi program kita semua. Nah, kenapa zaman hari ini akhlak menjadi hal yang penting. Dan saya kira Jagayana dengan akhlak ini sangat berdekatan. Baik, itu dari sisi pemberdayaan, pembangunan manusianya. Kalau misalnya dari sisi perempuan, adakah program khususnya? Kalau program khususnya intinya kita pemberdayaan perempuan. Bagaimana kita bisa membuat ekonomi kreatif ini yang dilakukan oleh kaum perempuan di Kota Makassar. Konkretnya? Konkretnya itu jadi seperti ini. Sebelumnya itu sudah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan yang ada di Kota Makassar. Tetapi kemudian bagaimana setelah itu hasil dari yang sudah mereka hasilkan ini bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya seorang perempuan ini bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk keluarganya. Jadi itu program yang akan berkesinambungan dari program yang sudah ada sebelumnya. Baik. Kita berbicara soal kampanye, kita tidak jauh-jauh, Indonesia ini tidak jauh-jauh Pak dari kampanye hitam, kita tidak jauh-jauh dari black campaign, dan kita tidak jauh-jauh dari negatif campaign. Apa upaya dari Bapak sama Ibu ini? Yang jelas adalah kami ini bukan lagi di black campaign, super black campaign. Tapi yang jelas, kenapa sampai super black campaign?
agak melewati batas lah ya. Oke, misalnya? Biasanya black campaign itu biasa standar. Ini banyak. Ini sudah menyangkut, waduh, sudah melanggar norma-norma lah. Misalnya seperti apa, Pak? Nggak usah kasih contoh lah, kurang bagus. Termasuk pelaporan kah yang macam-macam lah, macam-macam. Memang saya sesalkan misalnya begini, masa HP RT RW digugat. Bagaimana kita punya RT RW bisa ditingkatkan harkatnya, perannya, kemudian masa baru HP digugat? Ya, bagaimana kalau kita kasih mobil nanti ada itu pasti digugat lagi kan, kira-kira begitu. Kedua, masa orang-orang kontrak yang kontrak sukarela yang sudah 31 tahun, 20 tahun yang tidak pernah diperhatikan, kami perhatikan dan mengangkat sebagai kontrak, itu sekitar 2.480 orang digugat juga. Kasihan orang lah. Orang sudah 30 tahun kasihan terlantar, terus kita perhatikan, masa dibilang digugat? Artinya gini, boleh kita bertarung solusi. Black campaign itu kadang-kadang juga ada sah-sah saja lah ya. Tapi jangan terlalu mengorbankan masyarakat lah. Tapi bagaimana upaya untuk bisa menghadapi? Pokoknya upaya saya jelas sekali dengan Ibu Indira. Kalau ada orang black campaign, saya jamin kita tidak black campaign. Kalau ada orang yang memfitnah, saya jamin kami berdua tidak akan memfitnah. Tidak akan menyerang lawan, Pak? Tidak, pasti. Ini janji ya? Janji kampanyenya ya? Janji. Buktinya tidak pernah kita diam-diam kok. Berarti kalau begitu fokusnya biasanya kan kalau misalnya kita diserang, kita bertahan saja, serangan akan terus muncul begitu. Bagaimana menghadapi itu nanti? Kita sudah komitmen untuk kita tidak menyerang kembali, kita tidak akan membalas dengan black campaign. Kita akan fokus turun untuk mencari aspirasi, kita mencari solusi yang terjadi di masyarakat saat ini. Baik, masyarakat udah tahu. Wah, kasihan ini dia ini, betul-betul. Kodong. Baik, kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan kembali tentu saja untuk berbicara lebih detail lagi. Kita juga akan berbicara seperti apa kemudian tim yang dibentuk oleh Diami ataupun Dani Pomanto dan juga Indira Mulyasari, pasangan wali kota nomor urut 2 di Pilwalkot Makassar 2018. Anda masih bersama dengan saya Nilu Puspa di sesi dialog Kompas Sulsel pagi hari ini, juga masih bersama dengan pasangan nomor urut 2 yang bertarung di Pilwalkot Makassar 2018. Ada petahana Dani Pomanto dan juga Ibu Indira Mulyasari. Pak Dani, berbicara kembali lagi soal black campaign, negatif campaign. Pak Dani dan juga Ibu Indira, ini kan mungkin bisa meredam segala emosi yang muncul terkait dengan black campaign, negatif campaign yang menyerang. Tetapi bagaimana menyampaikan ini juga sampai ke tim atau relawan yang berada paling bawah nih Pak? Karena yang terpancing emosi biasanya yang di bawah. Saya kira kita telah membuktikan di beberapa momen bahwa tim Diami dengan seluruh relawannya adalah relawan yang dewasa, keren, dan solid serta sangat bersemangat, dan saya kira merupakan super tim yang sangat baik. Kenapa? Kita diuji berapa kali dipancing, kita tidak terpancing. Ya, kenapa? Karena mereka punya satu visi. Untuk apa kita berdebat dengan hal-hal yang tidak produktif? Lebih bagus kita pikirkan masyarakat. Masyarakat ini jangan kita buang-buang. Waktu ini tidak cukup untuk memikirkan solusi masyarakat. Apalagi kita mau buang-buang waktu untuk saling menjelekkan. Ya, biarkan masyarakat yang nilai. Ya, apa yang kami buat saja yang mana yang terbaik untuk masyarakat. Karena
kalau kita melayani black campaign seperti itu, saya kira habis-habis waktu. Oke. Ya. Pilwalkot ini kan head to head ya, head to head selalu identik dengan panas begitu suasananya. Bu Indira ini karena Pak Dhani pinter ya memilih calonnya perempuan. Bagaimana cara Bu Indira untuk bisa juga meredam? Sekarang mungkin tenang, tapi ini kan baru pre ya, baru awal-awal masa kampanye. Nanti di pertengahan sampai dengan masa pemilihan atau pencoblosan nanti, meredam sampai ke bawah. Jadi dari beberapa momen yang sudah lewat, kami sudah berhasil melewati ini, bisa meredam sampai ke relawan yang ada di bawah. Dan saya yakin ini akan terus berjalan. Jadi contohnya adalah Pak Dhani dan saya. Jadi kami pun bisa tenang, kami pun bisa dengan legowo menghadapi ini semuanya, dan kami yakin tim kami, relawan-relawan semua akan mencontoh itu. Itu akan terkontrol sampai ke bawah. Insya Allah masyarakat itu mau pilih yang tenang begitu. Tapi dengan adanya black campaign, negatif campaign, berpengaruhkah terhadap hasil survei elektabilitas ataupun popularitas? Kayaknya kalau popularitas naik tidak diragukan. Kayaknya lebih naik itu. Naik, Pak. Naik berapa persen, Pak? Enggak usah lah. Jadi tidak mempengaruhi. Justru semakin bikin naik. Makassar ini, siapa bilang masyarakat Makassar tidak cerdas? Ini masyarakat cerdas. Kalau ada yang bilang masyarakat Makassar tidak cerdas dengan black campaign, keliru besar. Makanya kenapa? Karena masyarakat Makassar itu, kenapa masyarakat cerdas? Karena dia mampu melihat kecerdasan. Dia tidak akan melihat hal-hal yang menurut mereka adalah tidak produktif. Jadi menaikkan elektabilitas justru, Pak. Ya makanya kita bersyukur kalau di black campaign. Naiknya cukup signifikan, Pak? Untuk seorang petahana, ya pasangan petahana itu biasanya itu turun. Biasanya turun. Ya. Tapi stagnan saya itu sudah syukur. Biasanya seperti itu. Kalau sejauh ini di black campaign-nya membuat naik atau stagnan? Agak naik kayaknya. Agak naik. Bu Indira naik nggak sih, Bu? Ya, alhamdulillah. Tapi masih dirahasiakan naiknya berapa persennya. Jadi bagi dulu. Bu Indira, kita tahu bahwa kalau kita berbicara soal isu perempuan, itu adalah isu yang sangat sensitif. Apalagi pemilih kita juga sebenarnya lebih banyak perempuan ya kalau di Indonesia. Makassar juga seperti itu. Dan kita beberapa tahun belakangan ini juga selalu disibukkan ataupun lihat melalui media bagaimana ada isu kekerasan terhadap perempuan, isu kekerasan terhadap anak. Adakah hal spesifik dengan program untuk perlindungan anak dan perempuan ini? Ya, sudah dari tentu. Programnya Diami. Iya, sudah tentu. Jadi bukan hanya pemberdayaan perempuan seperti yang tadi saya sebutkan, ekonomi kreatif dari kaum perempuan, kemudian kami juga berbicara perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan kemudian itu peraturan daerahnya sementara di godok saat ini DPRD Kota Makassar. Kemudian semuanya sudah kami sampai, bukan hanya perempuan dan anak, kaum disabilitas pun juga sudah kami coba untuk akomodir dalam visi misi kami. Maju melalui jalur independen, tidak khawatir nanti berbenturan ketika terpilih, misalnya berbenturan dengan parlemen, DPR dalam hal ini jika mengeluarkan peraturan-peraturan. Saya kira kami juga berdua tidak berharap sebenarnya jadi perseorangan. Kita ada 8 partai yang kemudian saya tidak tahu tiba-tiba ada tsunami terus jadi pindah semua. Jadi ini lebih daripada kami mencoba untuk tidak mengecewakan masyarakat, dan masyarakat memberikan 400.000 KTP ke kami, yang kami cuma daftarkan sekitar 241, kemudian yang kami bawa hanya 147, dan akhirnya yang lolos 117 ribu dari 67.300 lah yang dibutuhkan. Jadi dua kali tambah baik memang dari awal memang. Nah, saya kira perseorangan tidak lain itu tadi. Kita tidak ingin mengecewakan masyarakat. Karena aspirasi masyarakat itu ditutup lewat partai, dan saya kira pepatah mengatakan rakyat bersatu tak terkalahkan. Karena semua suara rakyat semua, baik pun suara partai politik itu rakyat juga. Nah, kalau saya rakyat langsung ke Jadi kita. Jadi tidak khawatir nantinya ketika terpilih akan berbenturan dengan apa-apa, DPR. karena buktinya beberapa juga partai-partai cerdas juga mendukung kami. Ada Demokrat, ada Perindo, ada Partai Berkarya, ada Partai Idaman, ada Partai PKB, ada Partai PSI. Meskipun hanya Demokrat yang saat ini memiliki kursi ya? Iya, itu tidak ada masalah bagi kita, tidak pengaruh kursi apa tidak. Yang penting komitmen untuk mengawal suara rakyat itu luar biasa. Pak Dhani, Ibu Indira, 15 kecamatan di Kota Makassar. 15 kecamatan. Targetnya suara signifikan akan diraih kecamatan mana ini?
Saya kira kalau bagi kami tidak ada target, lebih kepada bagaimana suara itu merata. Oke. Ya, jadi pemerataan suara itu yang lebih penting. Tidak ada favorit kecamatan ini, enggak. Oke, tapi kan pasti ada satu basis yang mungkin target suara di sana tertinggi. Rasa-rasanya basis itu merata juga. Merata juga. Iya. Di 15 kecamatan, Iya, Pak? bisa dilihat lorong-lorongnya, kalau lorong-lorongnya bagus itu rata-rata basis kan. Orang lorong kan pilih anak lorong. Iya. Kalau Ibu Indira, Anak lelong pilih anak lorong. Anak pemulungan pilih anak lorong. Jadi, Ibu Indira sendiri menargetkan suara tertinggi akan di mana? Akan rata. Akan Karena merata. iya, saya Kenapa optimis bahwa ini akan merata? itu akan jauh lebih bagus nanti. Jadi merata, kemudian semua akan merasakan program dari kami. Insya Allah ini akan merata. Dari yang selama ini kami jalani, insya Allah. Sejauh dari tanggal 15 Februari masa kampanye sampai dengan sekarang tanggal 23, berapa kecamatan yang sudah didatangi untuk penyampaian visi misi dan sebagainya? saya sudah 4 kecamatan. 4 kecamatan. Ibu Indira berapa kecamatan? Sama ya. Oh, tapi sebelumnya Saya sudah jalan duluan, hampir tapi semua. iya. Oke. Kecuali Kecamatan Kepulauan, Kecamatan Kepulauan belum Sangkarang. Sangkarang. Oke, kenapa daerah ini yang belum? Karena sekarang kan masih kemarin itu masih musim hujan. Jadi saya memang menunggu momen di Maret hujannya sudah reda, baru insya Allah saya akan turun. Oke, kalau pasangan dari lawan kan juga sudah pasti menargetkan juga beberapa kecamatan untuk meraih suara tertinggi. Apa tidak ingin mencapai angka di atas 50% untuk masing-masing kecamatan ini? Saya kira kita serahkan saja ya kepada masyarakat, tapi rasa-rasanya apa yang diharapkan masyarakat, baik masyarakat Makassar, masyarakat Indonesia, insya Allah akan terwujud. Tapi kami kan selalu punya prinsip 3. Pertama, jangan takabur. Kedua, jangan pandang enteng siapapun. Dan yang ketiga, jangan lengah. 3 aja. Jadi tidak elok kalau kita sampaikan target kita seperti ini. Biarkanlah masyarakat yang menilai. Tapi rasa-rasanya masyarakat hampir semua mendukung kami. Angka kemenangan suara yang ingin diraih berapa, Pak? Berapa persen? Ya pasti biar 50 tambah 1 kan menang orang. Ya. Tapi kan jangan sampai 50 plus 1 juga, Pak. Tapi berapa targetnya, Pak? Insya Allah kayaknya tidak 50 tambah 1. 70%? 60? Biarkanlah masyarakat yang nggak usah lah, ya. Kita ingin dengar optimismenya nih, Pak Dhani Pomanto sebagai petahana. Boleh itu berencana, tapi namanya juga strategi kampanye, ya itu sama dengan memperlihatkan baju dalam nanti, tidak usah apa-apa. Ya. Baik, ini masih dirahasiakan juga untuk kita berapa target suaranya. Kalau misalnya sekarang kita berbicara lagi soal, saya ingin kembali lagi soal Black Campaign yang baru-baru ini terjadi, saat ini sedang lagi dalam sidang ya, Pak ya. Ini Anda yakin tidak akan mengganggu program-program Anda dalam masa kampanye ini? Kalau mengganggu sih, saya kira secara tidak langsung pasti ada, pengaruhnya ada. Tapi bagi kami ini menjadi bagian daripada introspeksi juga bagi kami, untuk lebih hati-hati, lebih tawadu, dan lebih adaptif dengan kondisi yang ada. Ya, saya kira saya tidak bisa menilai proses hari ini apakah ada hubungannya dengan politik apa tidak, walaupun banyak orang menilai seperti itu. Tapi bagi kami, kita tidak mau suuzon, ya. Kalau saya sebagai wali kota yang sementara cuti, transparansi adalah bagian yang memang kita tegakkan. Jadi transparan. Cuma kan semua itu terpanggil dari aturan yang ada. Gitu. Bu Indira, ada apa sih? Semacam kalau saya katakan persiapan khusus menghadapi masa-masa kampanye ke depan ini, sampai juga nanti akan ada masa debat kandidat seperti itu? Iya, kalau persiapan khusus saya turun ke masyarakat tidak ada. Jadi memang ini betul-betul naturally saya turun dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Tapi kemudian untuk debat kandidat nanti akan ada materi. Nanti itu yang akan coba kami eksplor nanti. Kalau dari Pak Dhani ada persiapan khusus juga ke depan ini, masa-masa kampanye, masa-masa debat kandidat? Karena saya anak lorong ini biasa turun di lorong, dan bukan baru turun di lorong.
Kayaknya enggak ada persiapan khusus karena memang saya biasa di lorong, biasa di tempat-tempat susah. Iya. Jadi bukan jadi-jadian. Ya, saya enggak jadi-jadi tiba-tiba masuk lorong, enggak. Saya memang anak lorong jadi enggak. Biasa kok, ya. Oke. Ya. Pak Dhani, KPU menyatakan bahwa pilkada kali ini harus menjadi pilkada yang damai. Kemarin sudah bahkan saya menyaksikan bagaimana deklarasi pilkada damai ini menandatanganan bahkan prasasti komitmen. Tapi sekali lagi kita ingin mendengarkan komitmen langsung dari Bapak dan Ibu ini untuk pilkada damai ini. Sebelum pilkada damai dideklarasikan, kita sudah mendeklarasikan pilkada damai di relawan Diami. Dan kita sudah buktikan itu. Dan hingga hari ini Makassar damai-damai saja. Walaupun dipancing, diprovokasi, tapi kita tetap damai-damai saja. Karena kita anggap bahwa itu sekali lagi, apa gunanya kita membuang-buang waktu untuk menjelekkan orang lain. Karena masyarakat ini menilai bukan dari kejelekan orang, dari kebaikan-kebaikan orang. Memang kalau di tempat-tempat yang tidak maju cara berpikirnya seperti ini, jitu. Tapi untuk Makassar tidak. Masyarakat Makassar ada media sosial, ada TV, cerdas. Ya, jadi cerdas. Menjamin Pak ya bahwa pilkada kali ini damai. Kalau untuk Diami kita jamin. Untuk saya tidak usah khawatir kalau Diami, insya Allah. Kalau menang tetap kami positif. berkomitmen. Ya biasa. Kalau itu komitmen. Ya. Juga akan membawa aura ini kepada relawan terbawah. Pokoknya semua yang penting semua netral. Semua yang mengawal ini adalah netral. Insya Allah damai. Baik. Ya. Bu Indira dong, kalau begitu komitmennya juga untuk mengajak timnya juga untuk menciptakan pilkada damai. Kami berkomitmen. Semua tim relawan perempuan pun juga yang selama ini selalu berhubungan dengan saya, itu semuanya sudah kami jamin, kami komitmen untuk kami selalu akan menjaga pilkada ini menjadi pilkada yang damai di Kota Makassar. Pilkada yang damai ya, jangan sampai kita terus-terusan zona merah ya. Terima kasih Pak Dhani Pomanto sekali lagi atas waktunya hari ini sudah berbincang bersama kami. Terima kasih juga Ibu Indira Mulyasari atas waktunya hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan saya. Kalau kita mendengarkan apapun yang disampaikan tadi, tentu saja yang kita harapkan adalah komitmen atas apa yang kemudian disampaikan oleh pasangan Bapak Dhani Pomanto dan juga Ibu Indira Mulyasari di Pilkada Serentak Pilwalkot Makassar 2018. Usai jeda berikut ini sejumlah informasi lain akan hadir di Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami.